Oke, ini untuk soal nomor 21. Coba cek soal nomor 21. Diketahui apa? Tuh. Jadi, soalnya dua batang logam satu dan 2 memiliki panjang yang sama. Berarti nanti L1 sama dengan L2, sama dengan L ya. Lalu, batang satu memiliki luas penampang A1. Oke, ini luas penampang 1. Kemudian ada K1. K1 itu konduktivitas termalnya. Oke, kemudian ada logam 2. Logam 2 ada A2. Itu luas 2. Kemudian ada K2. Konduktivitas termal untuk logam 2 sama dengan 0,5 K1. Oke. Lalu apa lagi? Kemudian ditempelkan sejajar dan masing-masing logam ini dihubungkan dengan temperatur TH dan TL, ada objek. TH itu high temperature, artinya itu suhu tinggi, kemudian itu TL ya, L kecil, yaitu temperatur suhu rendah, gitu. Kemudian diketahui lagi jika laju dari aliran kalor, berarti itu laju aliran kalor itu Q per T. Nih, Q per T. Q per T ini identik dengan daya. Pokoknya semua yang per T itu disebut sebagai laju, biasanya gitu. Contohnya apa? Contohnya kelajuan benda. S per T kan, berarti pergeserannya dibagi dengan waktu jadi kelajuan. Ini kalau arus listrik itu laju muatan, Q kecil per T. Identik dengan ini, tapi ini kasusnya untuk kalor lajunya atau P-nya ya. P1 berapa? Itu banding P2. Oke, bentar. P1-nya banding P2. Oke, nanti identik dengan P. Berarti yang diketahui P1 banding P2 berapa? 4 banding 1 ya. Nah, yang ditanya itu A1 banding A2. Berapa tuh? Nggak tahu. Nah, jadi ini soal tentang kalor. Jadi untuk perpindahan kalor itu ada tiga cara. Yang pertama namanya konduksi. Konduksi ini partikelnya nggak ikut berpindah, tapi cuman kalornya aja. Biasanya pada benda padat gitu. Kalau misalnya kita panasin ujung sendok, panasnya berpindah, tapi partikel di ujung sendok nggak ikutan berpindah. Ini rumusnya, Q per T-nya, atau P-nya itu, Ka delta T per L. Kemudian yang kedua ada konduksi. Konduksi. Konduksi itu bukan tukang jahit, bukan. Kok konduksi? Konveksi dong. Bukan tukang jahit. Konveksi. Konveksi itu apa? Konveksi ini biasanya pada benda cair atau pada fluida. Itu perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel. Itu yang menyebabkan air itu mendidih ya, yang ada gelembung-gelembungnya itu karena partikel suhu panasnya naik ke atas, kemudian yang suhu rendahnya turun. Bergantian kira-kira kayak gitu. Pokoknya partikelnya ikut berpindah aja. Itu Q per T-nya gimana? HA delta T. H itu koefisien konveksi, jadi itu mirip dengan nilai K. Lalu yang terakhir ada radiasi. Radiasi ini nanti identik dengan radiasi benda hitam. Yang kalian ingat, tanpa membutuhkan medium ya. Nanti Q per T-nya gimana? E sigma T pangkat 4. Nah, E ini nandain eh apa namanya itu emisivitas. Emisivitas itu ukuran kemampuan benda untuk memancarkan radiasi atau kasarnya itu tingkat kehitaman benda. Semakin hitam nilainya makin satu, makin mendekati satu. Jadi nilai E ini di antara 0 sampai 1. 1 untuk benda hitam, 0 untuk benda mengkilap. Jadi dia nggak memancarin radiasi gitu. Kemudian T itu suhu mutlak, jadi harus dalam Kelvin untuk yang ini aja. Sigma itu konstanta Stefan Boltzmann-nya. Oke, kita balik ke sini lagi. Nah, jadi untuk kasus ini, kita jawabnya pakai yang konduksi. Diketahui itu P1 banding P2. Berarti P1 per P2
Ini jadi apa? K1 A1 delta T per L. L-nya sama ya. K2 A2 delta T per L. Nah, nanti L-nya dicoret aja. Nah, sama. Delta T-nya juga kita anggap sama. Gitu. Karena nggak ada petunjuk yang lebih lanjut. Nah, jadi delta T-nya sama. Kemudian tinggal kita hitung. P1 berapa tadi? 4 ya. Ini banding 1 sama dengan K-nya K1. Biarin aja. A1 biarin juga. K2 0,5. K1 A2. Ya udah, ini tinggal dicoret lagi. Nih, pindahin ke sini. Nah, tuh. Ini berarti tinggal dikaliin aja kan? 4 kali 0,5 kan? Per 1. A1 banding A2. Berarti 2 banding 1 sama dengan A1 banding A2. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 2 banding 1. Itu. Maka A1 banding A2, 2 banding 1. Udah itu. Gitu ya. Oke. Dah.